Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, seperti biasa ya, saya akan membahas terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan, yaitu tentang mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, terutama pada jurnal refleksi bagian prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di sekolah menengah. Oke. Jadi untuk review pengalaman belajar ya langsung aja. Untuk mata kuliah PPAE 2 ini ditempuh dalam semester 2, oke. Dalam 2 siklus, di mana masing-masing siklus terdiri dari 6 topik, yaitu pada siklus 1 tentang teaching at the right level, kemudian pada siklus 2 itu tentang culture responsive learning atau teaching ya, CRT ya, cultural responsive teaching. Berikut siklus 1 dan 2 yang pada di AMS, yaitu kalau untuk siklus 1 topik 1 itu penyusunan rencana pembelajaran dan asesmen efektif dengan pendekatan TRL. Kemudian topik 2 melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan prinsip pengajaran dan asesmen efektif dengan pendekatan TRL serta mampu menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Kemudian topik 3 evaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan. Kemudian topik 4 refleksi pembelajaran dan asesmen yang telah dievaluasi. Topik 5 rencana tindak lanjut pembelajaran dan asesmen berdasarkan hasil refleksi. Kemudian topik 6 menyusun laporan belajar peserta didik. Nah, untuk siklus 2 di sini topik 1 menyusun rencana pembelajaran dan asesmen efektif dengan pendekatan CRT. Kemudian topik 2 melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan CRT tadi ya, serta menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Kemudian topik 3, evaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan, kemudian refleksi pembelajaran yang telah dievaluasi, kemudian rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa, dan topik 6 menyusun laporan belajar peserta didik. Oke. Nah, kita masuk ke refleksi pengalaman belajar yang dipilih ya. Jadi untuk pertama, mengapa topik tersebut penting ya? Menurut saya penting ya, karena untuk mengetahui TRL dan CRT itu memang mengacu pada pembelajaran yang saat ini dilaksanakan. Kalau TRL itu kan mengacu pada tingkat capaian peserta didik, tapi kalau untuk CRT itu lebih berfokus pada penanaman budaya-budaya kepada peserta didik kayak gitu. Dalam topik ini juga membuat rancangan pembelajaran menggunakan TRL sehingga nantinya pada saat proses mengajar dapat membuat proses pembelajaran yang berpihak dan menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, bagaimana saya mempelajari? Saya mempelajari ini dengan mengacu pada alur merdeka, yaitu mulai dari diri sampai aksi nyata. Kemudian selain melalui tadi ya alur merdeka, saya juga menggunakan berbagai sumber belajar seperti artikel, buku, jurnal, ataupun diskusi dengan teman sejawat dan dosen. Apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut penting bagi saya? Saya rasa penting karena selama ini pembelajaran pun jarang dilakukan diskusi ya. Kalau misalnya di sekolahan ada beberapa guru yang enggan melakukan diskusi, lebih ke model ceramah, metode ceramah. Kemudian tujuan dari tadi ya, kalau misalnya TRL itu kan nanti mengelompokkan siswa berdasarkan levelnya. Itu kan nanti siswa yang memang dirasa kurang mahir nanti akan mendapatkan pembimbingan intens dari gurunya. Kemudian untuk yang mahir itu cukup seperlunya saja guru. Jadi mereka bisa belajar secara mandiri, kemudian ketika nanti ada kesulitan bisa menghubungi gurunya juga. Kemudian analisis artefak pembelajaran di sini saya bedakan ya untuk siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 seperti ini video yang pernah saya upload di saya upload di YouTube ya. Nanti teman-teman bisa akses aja, nanti dilihat aja bagian mana. Jadi ada beberapa link YouTube yang saya sertakan di sini, seperti koneksi antar materi, elaborasi, atau aksi nyata. Jadi untuk inti dalam pembelajaran pada siklus 1 TRL ya ini ya, pembelajaran paradigma baru memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi di sini saya jelaskan ya, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kemudian, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.
Nah, untuk perencanaan sendiri TRL itu mengikuti langkah ini ya. Jadi yang pertama itu sebelum kita membuat modul ajar, menganalisis CP dulu, CP untuk menyusun TP dan ATP, kemudian perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik, mengembangkan modul ajar, kemudian menyesuaikan tadi ya tahapan capaian peserta didik berdasarkan level-levelnya tadi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen formatif dan sumatif, pelaporan hasil belajar, dan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Untuk siklus 2 ini CRT ya, Cultural Responsive Teaching, ini juga ada artefaknya, kemudian linknya ini teman-teman. Kemudian untuk CRT ini ya, atau sebetulnya dengan pengajaran responsif budaya, adalah model pendidikan teoritis yang praktik tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik untuk menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Jadi pendekatan ini itu mengintegrasikan antara karakteristik peserta didik, kemudian latar belakang budaya dalam proses pembelajarannya, sehingga berbagai metode pembelajaran digunakan dalam pembelajaran ini. Nah, CRT itu diintegrasikan sejauh mana pengetahuan budaya yang dimiliki peserta didik, pengalaman peserta didik, dan gaya belajarnya. Dan pembelajaran ini itu dirasa lebih bermakna ya untuk peserta didik dengan memperkenalkan mereka dengan budaya kehidupan sehari-hari mereka dalam kelas. Nah, budaya serta pembelajaran saling terpaut serta tidak bisa dipisahkan ya. Adalah baik untuk mempertahankan budaya asli, akan tapi perlu dilakukan perubahan dengan perkembangan teknologi informasi, sebab pemakaian serta pelaksanaan teknologi komunikasi bisa mempengaruhi mikrokultur kelas. Nah, pembelajaran yang bermakna di sini atau good practice-nya setelah mempelajari topik 1 mengenai perancangan pembelajaran dan asesmen yang efektif 2 dengan pembelajaran teaching at level dan CRT. Di sini saya mengetahui bahwa pentingnya perancangan dan penyusunan modul ajar maupun RPP dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dengan mempelajari topik ini, rupanya saya dapat mengembangkan keterampilan dalam menyusun perangkat ajar, modul ajar kayak gitu lebih efektif lagi. Kemudian setelah mengerjakan penyusunan modul ajar, saya dapat mengerti kesalahan apa yang perlu diperbaiki, kemudian nanti menggunakan pendekatan TRL dan CRT yang dibuat sesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Seperti itu untuk jurnal refleksi bagian prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di sekolah menengah. Kayak gitu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian jangan lupa klik lonceng notifikasinya, nanti teman-teman biar tidak ketinggalan terkait video terupdate dari saya. Oke, sekian teman-teman, semangat terus bagi para pejuang PPG, jangan lengah, pokoknya semangat terus ya. Mari kita hadapi dengan legowo, kemudian pokoknya sebentar lagi kita sudah selesai, jadi mau dinikmati saja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya, tunggu aja video berikutnya ya. Oke.